Berarti Tuhan Anda berbulu. Hah? Kau rekam itu ya, ini wajah saya nih. Kau rekam ya, Frans ya. Kau kumpulkan seluruh manusia di dunia ini, pokoknya yang beragama maupun tidak beragama, kamu tanya sama mereka, apakah kalian percaya kalau Tuhan punya lato-lato? Tanya. Pasti semua jawab tidak. Atau kalau kau tidak tanya begitu, kau tanya bilang, apakah kalian Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan para hamba Allah ya, debater muslim, dan lawannya ini lucu nih kamu muslimin. Jadi debatnya ini sangat lucu kalau didengarkan dengan seksama, kita bawaannya mau tertawa ini. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Oke, kepada Allah Bapa kan? Lo nggak ada dijelaskan di situ Allah Bapa, tapi di situ dijelaskan Allah. Oke. Saya kasih dalilnya. Ini kan 3 ini ya. 3 nggak kira-kira ini? Nih Bang. Di mana itu, surah mana itu? Lukas berapa? Lukas 24, 46 sampai 49. Oke, saya buka dulu ya Lukas mana Lukas? Lukas 24, nomor berapa? 46 sampai 49. 24. Sebentar, santai. Siap, saudaraku, siap. Ayat berapa? 46 sampai 49. 46 mana 46 nih. Siap. Oke, saya baca Bang ya. Saya baca ya. Ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini dan seterusnya. Nah, ini perkataan di sini perkataannya siapa Bang? Nih, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Kamu mengutip ayat itu, siapa yang ngomong? Silakan. Duh, kan seharusnya saya tanya, kamu mengutip ayat itu, siapa yang ngomong dulu? Baru kamu Ini kasih jawaban. nubuatan enggak ini? Itu. Nubuatan enggak ini? Nubuatan untuk siapa ini Bang? Ini bukan nubuatan, ini sudah tergenapi ini. Ini loh, ini kan Yesus menampakkan murid. Ini loh. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu penjelasan ini loh, baca ini kan pasal 24. Di situ apa judul perikopnya? Ayo, kebangkitan Kristus sudah selesai. Ini kan penderitaannya dari ayat pasal sebelumnya. Iya, ini mengulas. Ini mengulas. Ini perkataan siapa? Iya, tapi bukan nubuatan. Iya, oke lah, bukan nubuatan, oke. Tetapi ini yang diperuntukkan kepada Mesias. Lalu masalahnya apa di situ? Kamu bilang Allah Bapa di mana? Lah, ini perkataan siapa ini? Ini sumbernya dari mana, Bang? Loh, kamu mengambil Mesias, sumber itu, kamu bilang gini. Bapa di mana? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Kamu anggap sumber itu Allah informasi Bapa? ini dari siapa? Kamu anggap itu Allah Bapa?
Yang ngomong? Iya, sumber informasi ini dari siapa? Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Ini Yang informasi ngomong- dari siapa? Kan kamu mendapatkan jawaban kan Allah Bapa yang ngomong siapa di situ, baru kamu kutip. Iya, di sini tidak tertulis Allah Saya Bapa, tanya tapi balik dulu yang kamu. memberikan Yang informasi ngomong di sini itu siapa? siapa dulu, Allah Bapa enggak? Kenapa kamu mengutip ayat itu bukan Allah Bapa yang ngomong? Lah, menurut kamu siapa yang ngomong di sini? Di mana kamu mengatakan itu Allah Bapa? Di mana ayatnya? Lah, ini Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari Di ketiga. mana Allah Bapa? Tunjukkan Allah Bapa. Siapa yang menubuatkan ini, Bang? Loh, itu bukan kitab nubuatan. Lah, mati meja. Loh, yang kita minta samamu, di mana Allah Bapa kamu mengatakan? Di 44-nya Pak, baca dari 44 Pak. Dari mana? Di 44-nya dibaca. Di Oke, atasnya. 44. Ia berkata kepada mereka, iya siapa di sini, Allah Bapa atau siapa? Loh, itu silakan. perkataan siapa itu? Silakan Bapak. Iya, itu alasan kamu mengatakan itu Allah Bapa. Di mana dasar kamu ini kalau iya di sini Allah Bapa? Di mana dasar kamu itu ya di sini Allah Bapa? Sekarang Bapak itu siapa? Perkataan siapa itu di ayat 44-nya? Coba, kalau Bapak Kristus Makanya ini Bapak bukan tahu. Allah Bapa. Ini bukan Oke, Allah oke, Bapa. oke, bukan Allah Bapak. Tapi di situ siapa yang berkata itu? Coba. Makanya kenapa dikutip ayat ini kalau bukan Allah Bapa? Saya bertanya menurut Bapak, yang pasti masih ada kolerasinya dengan yang tadi kita bahas. Sekarang di situ, Loh, di ayat Atau ini 44-nya aja, Bun. siapa? Atau ini aja, Bun. Atau ini Di aja. sini judulnya Yesus Iya, ini. menampakkan diri kepada murid-murid. Oke, ini aja, Iya, ini aja. betul. Nah, Kenapa lari dulu? kita Ini lanjut. dulu, dituntaskan dulu nih, kan jangan lari dulu. Oke, silakan. Ya. Silakan. Di mana kamu mengatakan di sini Allah Bapa? Di sini kan judulnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Judul itu membuat dalil itu kacau, Bang. Kacau dari Paham, mana? fokus pada konteks. Kacau dari mana? Tunjukkan di mana Allah Bapa di Mesias situ yang ngomong. harus menderita. Di siapa yang ngomong? Datanya itu loh Allah Itu Bapa. di Kalau Allah 45-nya Bapa Pak. ngomong Ya Yesus. Allah, makanya Bapak baca dulu Pak, jangan santai, kita santai. Sudah, Mesias Bapak- harus Bapak menderita baca dan dulu. bangkit pada hari Iya. ketiga. Benar, host itu nggak ngarang, memang ada begitu di ayat 45-nya itu. Iya, 45. Iya kan Mesias. silakan lalu baca. yang ngomong siapa? Iya, Makanya silakan baca. Bapak baca dulu dari 44 nyambung ke bawah 45. Coba Bapak baca dulu biar di bawah ia dengar. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa aku harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga Kitab mereka para nabi, mengerti betul? kitab suci. Iya, betul, host. Nah, Orangnya ini di nubuatan situ, atau bukan ini? iya. Orangnya di situ kan, iya di situ kamu anggap itu Allah Bapa enggak kira-kira? Pak, kalau Bapak paham Bibel ini perkataan siapa dulu? Coba jawab. Di sini. Bapak jawab dulu, Di ini sini, perkataan di sini. siapa? Jangan Bapak dari Di tadi sini. bilang Allah Bapak aja. Ini perkataan siapa? Coba. Kalau di sini Bunda, Iya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid yang ngomong Oke, situ paham siapa? paham Yesus. kita perikopnya. Jadi ini perkataan siapa? Bukan Allah Bapa. Iya, siapa? Itu Yesus menampakkan diri. Astagfirullah, yang ditanya bukan Yesus Ayat menampakkan 46. dirinya. Yang Bunda tanya ini yang berkata ini siapa di sini itu. Poinnya Oke, siapa kita ya? mulai dari ayat 36 Bunda. Ya, Jangan dan dulu naik ke sementara atas, mereka kita bahas yang bercakap-cakap. 445 dulu. Siapa yang berkata di sini? Bapak jawab. Oke, kita ayat 36 kita temukan siapa di situ. Pak, ini Oke. udah jelas Pak. Ini perkataan Yesus. Saya aja tahu gimana sih Pak. Ini yang berkata Yesus. Warna merah Karena itu. aku setuju itu perkataan Yesus yang ngomong bilang tadi. Nah, Allah kenapa Bapa. dari tadi saya Itu tanya ini yang gimana? berkata siapa, Bapak nggak jawab? Muter-muter jawabannya. Udah saya bilang tadi itu Yesus menampakkan diri, berarti Yesus yang ngomong di situ. bukan Nah, Allah tinggal Bapa. jawab. Berarti ini perkataan Yesus, betul? Ya kenapa dipertahankan tadi simpulnya itu? bukan Nah, Allah Bapa? sekarang situ kan tertulis apa yang ditanyakan host. Berarti Yang ini tertulis dari nubuatan mana kan? Allah Bapa? Sekarang Bapak tunjukkan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi
Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Itu Musa dan siapa? kitab nabi-nabi. Ya ini yang berkata Yesus. Berarti Yesus mengatakan bahwa apa yang ada ini harus digenapi. Berarti ini nubuatan sebelumnya ada di kitab para nabi. Begitu Oke, kan Pak? setuju kamu itu yang ngomong itu Yesus. Ya Allah, gimana sih? Loh ini perkataan, makanya saya tanya, ini perkataan siapa? Ya, udah kebilang tadi Yesus yang ngomong. Lalu Lah iya berarti siapa? betul kan Yesus ini kan? Lah, lalu yang saya tanya, kenapa dipertahankan itu Allah Bapa yang ngomong? Loh yang bilang Allah Bapa siapa, kita mau cari tahu Inspirasi persembahan Yesus kehidupan ini yang ngomong. begini Pak, dari kalau Bapak mengikuti apa yang kita bahas dari awal, kan Bapak ditanya yang mempersembahkan tubuh Yesus yang harum itu siapa? Loh, Kepada ini siapa? enggak, Bunda, bukan begitu. Tadi kan dia mengatakan itu yang ngomong di situ Allah Bapa. Bilang tadi di mana Allah Bapa di situ? Yang ngomong sini siapa? Dikira Ya. Allah Bapa dia bilang. Nggak ada, Yang host mana bukan saya bilang bilang di itu sini bukan yang ngomong Allah Bapa. Host cuma nanya bahwa ini nubuatan di pada kitab para nabi sebelumnya ada di sini. Yesus mengatakan sebab tertulis. Bapak baca di ayat Berarti 4-nya. Pertanyaanku Kan di gitu. sini, pertanyaanku di sini, Silakan host. yang menubuatkan Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga, dan penggenapannya itu di kitab para nabi, nubuatannya di situ. Yang menubuatkan ini siapa? Mesias dan harus menderita dan bangkit. Siapa yang menubuatkan di situ? Itu yang kutanyakan. Nah itu Pak. yang menubuatkan itu dia sendiri. Dia mengatakan Dia kepada orang sendiri. Yerusalem ini engkau dalam 3 hari. Dia sendiri ngomong bahwa dia Oh jadi Yesus sendiri yang menubuatkan bahwa dirinya harus mati gitu. Loh, Gimana sih Pak? lalu siapa Bunda? Kalau ini di ayat Oke. ini kamu anggap ini siapa? Oke, Yesus sendiri. Kita tes. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih. Oke, lari Yohanes Bapak, 13, 14. Oke, iya. kita bahas. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia ini siapa? Yesus. Oke, Yesus. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal di sini siapa? Baca di Yohanes 3 ayat 16. Bentar dulu. Mana Yohanes 3 ya? Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga Yesus. Oh, beda ini sama satu Yohanes. Bukan. Aduh. Oke, ayat 16. Oke, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga Yesus karena Yesus telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan Anaknya Yesus yang tunggal di sini siapa? hakikat di sini. Iya, di sini hakikat. Sehingga Salah. di sini siapa? Hakikatnya Hakikatnya sebagai siapa? Allah. Iya, Allah itu siapa? Merujuk kepada siapa itu? Hakikatnya Allah. Iya, merujuk kepada siapa? Loh, bukan merujuk, itu merujuk kepada hakikatnya, substansinya itu Wah, Allah. ndak jujur ini orang. Kepada Kenapa nggak Bapak. Udah jawab aja gitu sih Siapa Pak. bilang itu Bapak? Di mana konteksnya di sini? Ya Allah. Frans, saya tanya kau ini Frans, masih monitor kau Frans? Dokolar ya. Frans, tidak, masalahnya kau tidak jujur. Frans, monitor Frans, Di monitor. sini kan kasih Allah, nggak ada Bapak. Karena di begitu sini. besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia ini siapa? Elohim. Nah, sehingga Elohim merujuk ini kepada siapa? Elohim hakikatnya loh. Substansinya itu loh. Kenapa? Dasar apa kamu ada kesembuhan di situ? Gimana dasar kamu itu ada kesembuhan? Ya udah ikutin aja host kepada Elohim. Ikutin aja coba. Kita baca. Sehingga Elohim telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal di sini siapa? Yesus. Di sini tidak jujur. Yang tunggal di sini jujur Loh, dia. udah dicam loh kok. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Lalu? Nah, siapa yang mengaruniakan anak yang tunggal di sini? Loh, udah dijawab tadi Elohim hakikatnya itu loh.
Kok diulang? Udah dibilang si Oke, Bunda tadi. Elohim di Ikuti sini, aja. Elohim di sini merujuk kepada siapa? Aduh, merucu, ku bilang hakikatnya. Kamu itu manusia Oke, kan? Itu hakikatnya hakikat kita siapa? manusia. Hakikatnya Yesus gitu. Apa? Hakikatnya Hakikatnya Bapa siapa? atau hakikatnya Yesus? Ya, Hakikatnya Yesus itu adalah Allah. Mereka itu adalah wujud. berarti hakikatnya Yesus, host. Oke, berarti Yesus menyerahkan anaknya yang tunggal. Emang Yesus punya anak? Hah? Yesus punya anak? Anak di sini jangan diartikan dengan anak-anak. Loh, nggak bisa kata-katanya dibaca, Pak. Dibaca Tahu nggak, lagi. anak- Menyerahkan anaknya yang anaknya. tunggal. Berarti kalau Bapak bilang iya di situ adalah hakikatnya Yesus itu sendiri, berarti Yesus menyerahkan anaknya yang tunggal. Iya. Betul? Anak. Kalau Oke, ia di dengarkan sini hakikatnya penjelasan. kepada Yesus, Iya, lanjut, host. Saya mau mengaruniakan jelaskan anaknya dulu. yang tunggal. Anaknya yang tunggal Saya sini mau jelaskan siapa? dulu. Ah. Anak yang tunggal itu artinya sebelum dunia ada dia disebut anak tunggal. Tidak ada orang selain dia. Dia adalah tunggal. Saya tidak tanya itu. Nah, yang saya jelaskan kan yang ditanya Bunda tadi, anak itu siapa? Oke, kalau memang itu Yesus, berarti Yesus menyerahkan kepada anaknya yang tunggal. Sekarang apakah Yesus punya anak? Pertanyaan Bunda. Loh, nggak ada anak-anak di situ. Lah, jadi siapa itu? Itu anaknya yang tunggal itu siapa? Sebut Yesus. Anda anaknya yang tunggal itu maksudnya apa? Anaknya yang tunggal itu, Ah. hakikatnya itu dia mempersembahkan satu-satunya yaitu Yesus. Ah. Yang dipersembahkan di sini Yesus, yang mempersembahkan siapa? Hakikatnya. Yesus. Hakikatnya ini berarti. siapa? Yesus juga. Iya, Yesus Hah? mempersembahkan Yesus gitu. Berarti Yesus Bukan mempersembahkan Yesus, Yesus Yesus gitu. itu adalah wujud, tapi hakikatnya itu yang dia. dipersembahkan. Kenapa? Kan ia di situ tadi, ia telah mengaruniakan. Artinya hakikatnya mempersembahkan anaknya tunggal. Anak siapa di situ? Yesus. Iya, Pak. Kalau Bapak bilang Yesus itu sendiri menyerahkan anaknya yang tunggal, pertanyaannya kan timbul logikanya gini. Berat. Terima kasih Bang. Anaknya Jazakallah yang khair. tunggal itu Yesus, berarti Yesus punya anak dong. Pertanyaan Bunda Ya, kan logika. di mana ada Anaknya di Yesus sini, siapa? Di mana kamu bilang itu anak Yesus? Di mana ayat di Loh, sini? kan Bapak bilang iya di sana itu adalah hakikatnya Yesus, betul? Siapa bilang hakikatnya Yesus? Dia Loh, adalah tadi wujud. Bapak bilang di Lah sana. kau yang bilang tadi. Waktu saya bilang, yang ada di situ adalah wujud yang menjadi manusia, yaitu Yesus. saya bilang tadi, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia ini siapa? Yang menjadi manusia itu Berarti ia ini Yesus. bukan. Mati meja. Nah, kenapa? Oh, ganti lagi, ganti. Oke, ikutin. Siapa jadi? Saya sudah bilang dari tadi, itu bukan Yesus. Kenapa kamu pertahankan? Itu saya bilang itu adalah hakikat. Ini yang bikin pusing ini hakikat ini. Iya, hakikat itu siapa, Pak? Hakikat itu Ini bikin siapa? bingung ini. Katanya, kamu adalah bunda. Hakikat kamu apa? Manusia enggak? Oke, sekarang itu iya di situ hakikatnya Enggak, jawab apa? dulu. Manusia Jawab apa dulu. Tuhan? Apa Elohim atau siapa? Coba Bapak Jawab jelaskan. dulu. Bunda ini, bunda namanya. Hakikat Iya, apa? kalau saya manusia, Pak. Manusia, Namanya saya apa? manusia. Manusia itu siapa? Iya di sini. Oh, Iya, manusia di situ. kan? Kalau hakikatnya Allah, Allah siapa? Kok tanya Allah siapa? Iya. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia di sini hakikatnya manusia atau hakikatnya Tuhan. Bukan Tuhan betul. Allah di situ. Itu pertanyaannya, betul. Ini masalahnya saking banyak Tuhanmu makanya pusing. Loh, siapa yang Iya, Bang Luding lanjut, Bang Luding. Bapak jujur aja. Bang Luding lanjut, Bunda Vera lanjut. Saya mau maghrib dulu. Oke, lanjut Bang Teman-teman Lodi. di bawah minta tolong titip layar. Saya izin sekitar 10 menit. Saya mau maghriban dulu teman-teman ya. Ya, iklan dulu ya. Mohon dibantu tap layarnya teman-teman dan follow akun di atas ya. Akun Bunda ini yang kedua, yang pertama Yang belum istirahat 7 absen, hari. teman-teman yang belum absen minta tolong yang belum absen dulu teman-teman. Love orange. Biar komal kita kuat. Oke, baik, terima kasih. Ini saya pengen jabarkan sedikit ya. Kalau memang malam ini ada Kristen yang jujur bisa berdiskusi dengan saya, besok saya bakar rumah saya, serius. Oke, Pak. Tadi Pak
tadi Bapak siapa nih? Bapak Grasem. Bapak Grasem mengatakan bahwa hakikat. Saya mau tanya sama Bapak Grasem dulu. Hakikat itu apa, Pak? Apa itu hakikat? Oke, saya ilustrasikan kepada Anda. Anda manusia bukan? Saya tanya apa definisi hakikat? Kalau di Itu Islam hakikat. jangan ajarkan sabar. Kalau di Islam jangan ajarkan hakikat. Al hakikatu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Saya mau tanya sama Bapak, apa definisi hakikat? Silakan. Apa definisi hakikat? Iya, silakan. Saya kasih contoh. Definisi bukan contoh. Tuh, biar Bagaimana jelas. kau? Biar gampang dipahami. Anda Gini, Definisi Pak. hakikat. Definisi hakikat itu adalah, nah gitu jawabnya Pak. Lanjut. Nah, saya kasih contoh Bunda. Kalau definisi nanti kekeliru, saya kasih contoh aja biar jelas. Definisi Pak, buka Google saja kon cari, kalau tidak tahu bilang tidak tahu Saya Pak. tidak mau tanya Google, tapi saya kasih contoh sama kamu biar kamu lebih paham. Dungu, yang saya tanyakan definisi bukan contoh. Kau bisa bedakan tidak definisi dan contoh? Makanya utusan jangan jadikan Tuhan, akhirnya botol begini. Yang saya tanyakan definisi. Apakah definisi hakikat itu? Hakikat adalah 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 adalah 1, 1 adalah 3. Siapa Sebagaimana bilang itu kopi satu-satu Torabika. dalam 3-3 nggak ada. Makanya Ya, apa Bapak definisi jelaskan. hakikat? Iya, gitu loh. Hakikat itu ya satu-satu nggak ada. Makanya kasih contoh sama kamu. Kamu Makanya adalah jangan sekolah waktu. minggu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, biar saya kasih tahu. Saya kasih tahu kamu, saya kasih contoh biar kamu tahu. Kamu adalah loading, kamu adalah manusia. Kamu manusia itu hakikat enggak? Manusia itu hakikat enggak? Kau ini memang botol ya. Kenapa? Dijawab dulu. Manusia itu hakikat enggak? Botol. Oh, ke botol. Jawab dulu. Kamu jawab botol dulu. Kamu itu manusia hakikat enggak? Tuyul, yang saya tanyakan, Tuyul, dengar dulu Tuyul. Tuyul, dengar. Dari tadi Anda berkuar-kuar hakikat. Anda berkuar-kuar hakikat. Saya mau tanya sama Anda, apa definisi hakikat? Bukan Kamu contoh itu ya. Manusia bukan. Kamu yang binatang. Makanya dikatakan domba. Oke, Bunda Berarti itu ajaran tanyain. kamu Gini loh, menyebut Pak apa Gris. orang lain. Pak Gris, Bunda bantu ya, oke. Karena Pak Gris dari tadi Pak Gris menyebut hakikat. Jadi Bang Loding bertanya definisi hakikat itu apa? Oke, Bunda bantu. Menurut Makanya saya kamus kasih besar, contoh. ya sebentar Pak ya, jangan bukan contoh jawabannya. Jawabannya harus definisi hakikat itu sendiri apa, gitu loh Pak. Biar kita lanjut diskusinya, oke? Bunda bantu nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat adalah intisari, dasar, atau kenyataan yang sebenarnya. Itu Pak hakikatnya, arti hakikat. oke. Keberadaan Lanjut Bang yang Loding. sebenarnya. Berarti Oke. ya, artinya kenyataan yang sebenarnya. Lanjut, Pastor Loding masuk. Oke Pak, Iya, kita sudah sama-sama keberadaan yang mendengar. Oke sabar Pak. Kita sudah sama-sama mendengar hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Keberadaan Betul, Pak? yang sebenarnya. Oke. Kita sama-sama telah mendengar hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Sepakat? Ya. Oke, sepakat kita ya. Jangan berubah lagi nih. Sepakat ya? Siapa yang rubah? Udah lanjut, nggak usah Oke. dibahas dari situ. Ingat ya, hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Diulang-ulang lanjut. Ngapain nih Papa sih? Oke. Nggak apa-apa, biar kita ingat semua Pak. Kita ingat semua Pak. Iya, Oke di Pak, bawah sabar juga. Pak. Katanya Lanjut. pintar. Oke, Ya, sabar. sabar, Lukas Pak. 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya manusia atau Tuhan? Yang disebut siapa yang di situ dikatakan dia adalah Tuhan. Itu tadi Makanya baca dalilnya, Bibel, Pak. Baca dulu, Bibel Pak. Rubus baru Bapak minum airnya itu. Kristus Tuhan. Jelas nggak? Bapak buka ya, Bapak buka dulu baca Pak. Tuhan. Ya buka. Lukas 11, Bapak buka baca. Biar enak kita. Udah saya paham ayat itu. Nah, silakan Pastor. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tanya sama Bapak,
Yang lahir itu hakikatnya manusia atau Tuhan? Kristus Tuhan. Botol kosong. Loh, apa? Di sini, ngapain kamu kasih saja? Yang saya tanyakan Pak, yang lahir itu hakikatnya apa? A. Manusia, B. Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu. Ya Allah ya Rabbi. Selama yaitu Tuhan. Oh Tuhan, berarti yang lahir Tuhan ya Apakah Pak? jelas ayat itu? Iya berarti hakikatnya yang lahir di situ Tuhan. Telah lahir bagimu Tuhan. Iya berarti Tuhan hakikatnya yang lahir. Ya Tuhan. Oh ya Tuhan, Pastor Loading lanjut. Oh Tuhan yang lahir. Oh Tuhan. Berarti Tuhan Bapa pernah jadi bayi. Hah? Ah? Ah? Oh. Ah? Kamu itu hanya itu aja kerja. Kalau kamu nggak bisa diskusi, nggak usah kamu diskusi sama aku. Bapak sendiri konsekuensi hakikatnya Tuhan yang lahir. Ya udah Tuhan Ya. berarti kan? Menurut kamu definisi tentang kelahiran itu harus diidentifikasikan dengan Enggak kelahiran. Pak, enggak menurut kami. Ini kan menurut data warta berita yang ada di Bible Bapak. Lukas memberitakan bahwa di Lukas 11 itu, di Lukas 2:11 telah lahir hari ini Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir Bapak bilang Tuhan, betul? Oke, kan dia bilang si Boncong tadi itu dibilangnya Tuhan kami itu anak-anak. Loh, Saya bilang, sekarang kalau Tuhan lahir itu awal lahir itu bayi atau apa Pak? ini kamu identifikasikan lahir itu berupa anak enggak? Enggak, sekarang Bunda tanya, kalau Tuhan lahir itu awalnya enggak bayi ya? apa langsung besar? Hah? Kalau Tuhannya lahir itu dari bayi dulu apa langsung besar? Tuhan lahir langsung Makanya saya berjenggot, Bun. Bunda. Dia lahir langsung berjenggot. Siapa yang mau diskusi? Kalau mau naik. Enggak Pak. Inilah teman-teman Kristen ya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Ternyata Siapa yang mereka menipu nipu? diri mereka Kamu sendiri ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Inilah mereka ini ya. Inilah mereka ini. Nggak usah kau bawa-bawa Oke di Pak, sini. saya mau tanya sama Bapak sekali lagi. Jangan Yang marah-marah. lahir di Lukas 2 nomor 11 itu. Oke baik, kita santai ya. Kita santai Pak. santai, Bapak simak lanjut, baik-baik ya, pertanyaan lanjut. Bunda saya. nengahin aja, Oke. lanjut. Oke, simak baik-baik pertanyaan saya. Iya, sabar Pak. Simak baik-baik pertanyaan saya ya. Nanti Bapak punya kesempatan berbicara. Saya mau dekalem. Oke. Tadi kita sama-sama Bunda telah membaca. Kemana? Ya, oke. Tadi sama-sama Bunda telah membaca definisi hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Nggak usah balik-balik Keberadaan. Iya, dengar dulu Pak. Nanti Bapak potong. Bapak Nggak punya apa-apa, kesempatan Pak. berbicara Biar kita kok. dapat poinnya, diulang lagi. Lanjut. Pastor Ya, Loading. tadi Bunda Vera membacakan hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Makanya di sini timbullah pertanyaan dari lubuk hati saya, Pak. Saya bertanya-tanya, hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Berarti di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya manusia atau Tuhan, Pak? Silakan. Dari tadi sudah saya jawab. Jangan diulang. Oke, lanjut Bang Loading. Yang lahir Tuhan. Lanjut. Oke, yang lahir Tuhan. Apakah Tuhan Bapa pernah jadi bayi? Apakah kamu mengidentifikasikan kelahiran itu seperti bayi? Oh, berarti langsung besar, berjenggot. Lanjut. Oh, berarti Tuhan Bapa lahir langsung punya jenggot? Makanya ini jangan jawab dulu dah. Kamu identifikasikan kelahiran secara umum itu langsung dari bayi, dari nol. Ya Bapak Habis. yang jawab. Tuhannya lahir dari bayi atau gimana? Kita kan nanya Pak. Sebentar lagi sibuk ini dulu. Iya, selesaikan dulu. Selesaikan dulu itu. Musyawarah dulu, yang lahir itu yang sudah berjenggot atau masih bayi? Inilah teman-temannya. Mereka selalu berbicara masalah hakikat. Di dalam Islam itu, ulama mengatakan al-hakikatu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Makanya mereka tidak melalui syariat, asal hakikat. Makanya kebatilan yang mereka sampaikan itu.
Makanya kita di Islam itu selalu berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'a wa arinal batila batilan warjukna jitinaba. Yang mereka sampaikan ini adalah kebatilan. Definisi hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Keberadaan yang sebenarnya di Lukas 2 nomor 11 itu adalah bayi manusia. Tapi mereka paksakan jadi Tuhan. Iya, tapi kalau memang misalnya kata-kata di situ hari ini telah lahir, berarti kan baru lahir. Kalau baru lahir ya logikanya bayi dong, belum berbulu. Belum berbulu. Belum. Iya. Pak, apakah dia belum berbulu, Pak? Pak, itu Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu sudah berbulu apa belum, Pak? Oke, saya nggak mau jawab dengan kata-kata kasar seperti itu ya. Lebih Tidak kasar, Pak. Di sini kita diskusi karena dari Kita tadi Bapak logika, hanya Pak. menipu kita. Kita main logika aja, Pak. Kan gini, Pak. Kata-katanya nih Bunda perempuan ya. Mungkin Bapak lebih soft kalau Bunda bertanya gini. Hari ini telah lahir. Nah, di situ Lukas memberitakan bahwa hari itu telah lahir. Yang namanya baru lahir itu biasanya bayi apa sudah tua gitu loh, Pak. Maksudnya gimana? Oke, makanya saya tanya tadi, kamu mengidentifikasikan kelahiran itu seperti dari nol? Oh, kan Iya. hari ini baru lahir, Pak. Telah lahir kan, kalau telah lahir diberitakan telah lahir berarti kan baru lahir. Nah, sekarang Bapak jelaskan, menurut Bapak gimana di Lukas ini memberitakan kalau telah lahir itu menurut Bapak Tuhan Bapak yang baru lahir ini si bayi atau sudah tua, sudah berjenggot atau gimana gitu. Sudah jelas ayat di situ mengatakan bahwa yang lahir di situ adalah Kristus Tuhan. Apakah yang lahir itu sudah berbulu, Pak? Dengar dulu. Dari tadi kamu ngomong. Oh, iya. Saya mau bicara ini. Kamu mempertanyakan apakah Tuhan itu lahir dari bayi? Punya bulu? Iya. Apakah Tuhanmu itu bayi? Loh, ini Tuhan Yang melahirkan Jawab. bagaimana? Kok nanya Tuhan kami? Ini kan Tuhan Bapak yang Bapak bilang baru lahir. Gimana? Iya, Pak? makanya saya jawab, dengarkan dulu, belum saya jawab. Iya, silakan. Tuhan lahir di situ adalah esensinya dari hakikatnya. Dia mewujudkan dirinya sebagai manusia dengan bayi. Hakikat tadi jangan lupa Pak, keadaan yang sebenarnya. Berarti keadaan sebenarnya yang lahir ini Tuhan kan? Cuman di Islam tidak menerima divinatur di dalam ajaran Kristen. Nah, itulah permasalahannya. Kristen dengan Islam tidak menerima ajaran Loh, divinatur. kita belum saling membandingkan Pak. Ini kita baru baca data Nah, Bapak loh. makanya saya itu bukan nggak membandingkan, tapi itu ada divinatur. Di situ adalah yang Bapak, lain. Bapak, Manusianya. Bapak, tetangga saya kemarin dia bicara seperti Bapak begini juga Kristen. Sekarang dia dipasung, Pak. Besok mau dibawa ke rumah sakit jiwa, Pak. Ya. Begini, Pak. Kami bertanya kepada Bapak. Saya sama Bunda Vera bertanya kepada Bapak. Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir itu manusia atau Tuhan? Oh, diulang lagi. Yang lahir udah dijawab. Nggak paham kau itu yang lahir. Ya udah berarti yang lahir Tuhan. Tuhan ya Pak. Monyet. Kita kunci di situ. Monyet Bun itu ada gambarnya tuh. Yang lahir monyet itu sudah berbulu yang lahir. Berarti Itu. berbulu dong. Berbulu. Apa? Gimana? Ya udah berarti konsekuensinya yang lahir Tuhan ya. Ya, itu adalah hakikatnya. Tapi dalam wujud yang lahir itu adalah sebagai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Entah apa dia bicara ini dia. Kalau mewujudkan kenapa? dirinya Kenapa? sebagai manusia berarti nggak hakikat lagi dong Pak. Kan tadi sudah sepakat. Hakikatnya Hakikat itu adalah keadaan yang Tuhan. sebenarnya. Ya sekarang pertanyaan Bang Loding, keadaan sebenarnya yang lahir itu Tuhan apa manusia? Tuhan. Ya udah Tuhan berarti yang hakikatnya lahir. adalah Tuhan. Dia disertai dengan Tuhan sekaligus jadi manusia. Oke, yang lahir itu lanjut. Tuhan. Lanjut Bang Loding, Oke. Bunda minum bodrek dulu parkun bentar ya. Enggak apa-apa. Mau Oke, yang lahir itu Tuhan. Yang lahir itu Tuhan, Pak. Betul, Pak? Pak, saya baik-baik ini, Pak.
Tidak perlu Pak. saya bilang, dari tadi saya bilang itu Tuhan, kau mau tanya-tanya Tuhan, Pak. Iya. Apakah ketika Tuhan lahir itu sudah dewasa atau masih bayi, Pak? Hakikatnya Tuhan tidak disebutkan kelahiran, tapi wujudnya itu kelahiran itu adalah anak yang menjadi daging, yang di dalam dijelaskan. Oke, yang menjadi daging berarti bayi. Iya, berarti bayi kan? Iya, memang konsen-konsen di sini adalah yang lahir itu bayi, bukan Tuhan. Bayi, berarti Tuhan Bapak pernah jadi bayi kan? Bukan jadi bayi, makanya saya jelaskan yang wujudnya itu. Makanya penjelasan Yohanes pasal 1 itu Jangan ke situ bikin habis rokok, Pak. apa? Jangan, Bapak tahu tidak original teks Yohanes 1 nomor 1 itu? Karena saya pakar Ibrani, Pak. Itu bukan bahasa Ibrani. Kau bilang original itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Kamu ngomong original. Iya, saya pakar Ibrani, saya pakar Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani, Pak. Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru. Diam dulu. Dari mana kamu tahu? Orang ngomong nggak bisa ya. Dari mana kamu tahu itu perjanjian baru itu bahasa Ibrani? Dengar dulu. Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Bukan Baru ngapain bahasa kita Yunani, ngomong Pak. Perjanjian baru tadi kamu bilang bahasa tadi Ibrani. Kamu Ibrani kita Iya. ngomong perjanjian baru. Jangan lari dulu. Bapak dengar saya dulu. Bapak dengar saya dulu. Saya ini dengar dulu, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Saya ini pakar 4 bahasa, Pak. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa India sama bahasa Thailand. Ya. Oke, saya tes. Silakan. Kalau Kita kamu buka. pakar Oke, mau bahasa tes toh? Ibrani dan Yunani. Oke. Oke, mari kita tes ya teman-temannya. Mari kita tes. Oke. Awas kalau kau tidak tahu ya. Buka datamu. Awas. Oke. Bukan kamu tes aku, karena kamu pakar. Iya, Pak. Harusnya saya tes kamu. Bunda habis minum bodrek, alhamdulillah. Pak, santai ya, Pak. Santai aja, kita jangan pakai otot. Takutnya nanti Bapak jadi sakit. Bunda ini sayang loh sama ini cuma Bapak kata-kata. loh. Iya, santai aja, Pak ya. Lanjut, Bang Lodi. Iya, Oke, kita saya begitu tes enggak ya, apa-apa karena dia kita pas. berdiskusi Saya kan tes. gitu. Sekarang Ya. saya tes. Oke. Silakan. Bahasa Ibrani dulu. Silakan bahasa Bapak Ibrani baca. dulu. Jangan Yunani dulu. Bahasa Ibrani dulu. Ya. Kamu bilang tadi pakar Ibrani, ayo. Iya, Pak. Silakan Bapak baca juga dulu. Bapak ini Bible Bapak kan? Jangan pakai terjemahan. Kamu bilang tadi pintar bahasa Ibrani, bahasa Italia, bahasa. Baca, Pak. Silakan. Aku seharusnya ngetes kau. Kau Silakan. bilang tadi aku pakar. Iya, silakan baca. Bisa baca tidak? Kalau tidak bisa baca, saya yang baca. Aku yang ngetes kau. Kau bilang tadi aku Iya, pakar. Bapak tinggal Aku pakar, jawab itu saya aja. tes. Pak, tinggal jawab aja. Oke, saya nggak bisa baca itu. Bukan saya nggak bisa Silakan, Bang ngetes. Lodi. Ini, Bukan, Pak. dia bilang kan pintar, Bunda. Iya, ini Dia Bapak bilang dengar tadi saya, aku Bapak pakar dengar Ibrani. saya. Ya udah. Bapak dengar saya. ya. Iya, makanya Bapak dengar saya. Ya Allah ya Rabbi. Ini kan saya buka nih bahasa Ibrani nih. Dengarkan. Kan yang ini. Bapak bisa baca atau Holocaust. tidak? Kai Holocaust. Sekarang Nah. saya tanya kamu dulu. Jangan tanya dulu. Saya tes dulu kamu. Jangan setengah-setengah baca. En hologos. Baca kai hologos. Apa ini? Cepat. Kamu Baca. yang bilang tadi. Jangan tes. Kamu yang. Baca. Ten En arche en hologos. Theon. Kai Theos. Loh, mau ku Kau ini kai teo sembarangan kau. Baca saja tidak tahu kau. En arche en hologos kai hosogo pro kontol teos tronton kontol teos kai teos. Nih, baca yang benar Pak. Pikir Islam ini kaleng-kaleng. Baca yang benar. Kamu bilang tadi kamu pakar. Kalau kau pakar itu dites. Makanya sekarang Pak, saya pakar. Makanya Bapak baca ini, Bapak baca. En arche en hologos kai. Coba. Jangan bahasa Yunani. Coba baca ini, baca. Baca ini, baca. Jangan yang tetes. Baca. Itu sudah logos itu. Baca. Logos. Baca. Logos. Baca. Oke. Terus? Kai. Holocaust. Kai Holocaust. Ngapain kau suruh aku baca dulu? Terus? Ngapain? Dia tidak tahu teman dia cuma.
Oke Pak. Mau suruh Oke aku Pak, baca. diam biar saya baca. Diam biar saya baca. Diam biar saya baca. Ini. En arche, diam Pak. En arche en hologos. Bisa tes Diam dulu, iya diam dulu. Diam dulu Pak. Kalau Ya bahasa ya Yunani, udah Ini- ini Pak, udah ini kita baca dulu nih ya. pakar kalau Yunani gampang. Diam saya baca. Ibrani dulu, Ibrani. Iya begini Pak. Diam Ibrani dulu. Ini Ibrani enggak. laki-laki Ibrani mulut hanya gampang. satu loh. Jangan-jangan bapak ini duinatur. Ya Ibrani lebih pakar. Kamu bilang tadi pakar Ibrani. Makanya bapak diam dulu saya baca ini Jangan Pak. Karena dulu, ini kalau tadi bapak Yunani tidak tahu gampang. baca. Diam Udah, dulu diam Pak. dulu, Ya dibaca dulu Allah. Pak. Izin ya Pak. Boleh ya? Boleh ya Pak? Dan dia Oke. bilang pakar. Kalau pakar itu kan seharusnya tahu. Oke, makanya Iya, saya mau makanya baca. mau baca. Kamu pakar Ibrani dulu. Kita kalau yang Oke, kita baca ya teman-teman. Perjanjian En lama. arche en hologos kaisogo prokontolteos tronton kontolteos kaiteos. Itu baca yang benar Pak. Artinya Nggak apa? perlu. Pada Kalau mulanya Yunani, ada. nggak usah kau jelaskan sama aku. Botol kau. Nggak tes kamu kalau kamu pakar Ibrani saya tes bisa nggak? Memang botol kok dipelihara Kenapa? ya. Bagaimana Kamu kalau bilang kita tadi ke pakai bahasa? Ibrani. Bagaimana? Ternyata kamu Bagaimana kalau kita untung. ke? Bagaimana? Coba kau baca Yohanes 1 versi Thailand. Bisa tidak? Ngapain? Bisa tidak? Ibrani dulu. Bisa tidak? Dia mau Ibrani Bisa tidak bahasa katanya, Thailand? Bang Loding. Awas saya buka bahasa Ibrani kau tidak tahu, awas kau ya. Balik-balik kau. Sekarang kamu bilang tadi kamu pakar, sekarang saya tes kamu. Ngapain kamu tanya-tanya balik saya? Gini, saya baca mana tadi yang versi Thailand, Bang Luding. Saya baca. Thailand dulu. Thailand, India. Dia ini pikir Mana, Islam ini coba kaleng-kaleng nih. Baca. Coba Thailand. Hmm. Mana? គាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលអាចយកចេញជំនះមួយនេះបានហើយគាត់នឹងព្យាយាមឲ្យសមត្ថភាព Itu. Bagus saya ikut bahasa Thailand ya. Bahkan teman-teman ini Pak diam Pak ya. Sabar. Bahkan teman-teman yang saya heran ini teman-teman ini di Lukas 2 nomor ini di Lukas 1:31 ini Lukas 1:31. Kalau versi India lain loh teman-teman. Ini serius loh. Ini kita apa ya? Nah, India. Nah, ini kita Apa India kamu ya. bawa Lukas lagi? 1:31. Kemana kamu bawa lagi? Sabar. Kapan kau bawa Lukas tanya, kamu 1:31 orang ini lain loh. Kamu Lihat orang Indonesia. Katumbar jahe, ormo ortodosto, pure-pure jendegi, karte-karter marnehe, marne-mane kartehe, hanomane hise hotahe. Hanoman Pak. Yesus di India jadi Hanoman. Yesus di India jadi Hanoman Pak. Oh, saya baca. Katumbar jahe, ormo ortodosto pure-pure jendegi, karte-karter marnehe, marne-mane kartehe, Hanoman hise hotahe. Udah kacau banget. Hanoman Pak. Hanoman Pak. Makanya betul yang di India itu lahir Hanoman Pak. Pak, ini Pak, Hanoman yang lahir ini, nih Hanoman Pak. Itu Hanoman. Itu Hanoman yang lahir Pak. Berarti benar Iya, ya. berbulu berarti dia, ya. kan? Iya, betul. Benar, data ini. Hanoman Pak. Berarti Tuhan Bapa Hanoman. Lagi rekam ini, lagi rekam. Oh, Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Rekam, saya bilang, kamu rekam begini. Kamu kumpulkan seluruh manusia di dunia ini, kamu rekam ya, Frans, kamu rekam. Kamu kumpulkan seluruh manusia di dunia ini, kamu tanya satu persatu. Apakah benar Tuhan punya lato-lato? Kau tanya itu. Kau rekam sekarang, bentar. Konsekuensinya kan memang Bapak bilang ya lahir tadi Tuhan. Di Lukas 2:11 itu kita kan. Ya karena pakai dalil ya. Konsekuensinya kalau Tuhan yang lahir saat itu dikatakan diberitakan sama Lukas, pertanyaan kita masih bayi atau enggak? Apa udah tua? Kan wajar. Kita nanya sesuai dalil loh. Lanjut Bahkan Bang itu Lodi. kalau bahasa Jepang tuh, itu kalau bahasa Jepang itu di India itu Yesus jadi satria baja hitam. Di Jepang itu, iya. Kenapa? Serius loh. Serius. Kau sudah rekam Frans? Sudah rekam? Frans?
Kalau bahasa Begini, Frans. India tadi Rekam jadi wajah apa? saya nih. Jadi Hanoman ya, Hanoman ya kalau nggak salah. di Iya, bahasa jadi Hanoman India. ini. Nih. Katumbar jahe, ormo ortodos to pure-pure jendegi, karte-karte marnehe, marne-marne karte, Hanoman nehi sehotahe. Hanoman kan berbulu kan? Berarti Tuhan Anda berbulu. Hah? Kau rekam itu ya, ini wajah saya nih. Kau rekam ya, Frans ya. Kau kumpulkan seluruh manusia di dunia ini. Pokoknya yang beragama maupun tidak beragama, kamu tanya sama mereka, apakah kalian percaya kalau Tuhan punya lato-lato? Tanya. Pasti semua jawab tidak. Atau kalau kau tidak tanya begitu, kau tanya bilang, apakah kalian yakin kalau Tuhan itu berbiji? Tanya begitu. Ya, rekam sudah rekam. Sudah rekam. Itu artinya Frans, harusnya Frans itu artinya Dek, kamu harus pakai akal sehat. Berpikir harusnya. Berpikir kau harusnya. Kok bisa ya? Itu konsekuensi. Nah, demikian tadi kamu segini, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan pendeta-pendeta itu dibuat buat mainan, jadi bulan-bulanan umat Muslim. Ini kalau ada Isra Soru ya, pendeta Isra Soru, pendeta Muriwali, ada pendeta Joshua Teu, dan juga pendeta-pendeta yang lain itu pasti akan apa ya akan malu ya, karena apa, ketika dari pihak mereka ikut berdebat gitu ya, itu terus argumentasinya tuh asal-asalan, terus jadi bulan-bulanan umat Muslim gitu, malu, pasti malu gitu ya. Pasti ya ada kesal-kesalnya, ada marahnya gitu ya. Tapi itulah, mereka memang tidak dapat saling menyalahkan itu karena apa ya, disalahkan pun tidak akan tidak akan apa ya, disalahkan pun mereka akan melawan ya. Oleh karena apa ya, masing-masing mereka mempunyai tafsirnya sendiri-sendiri itu, yang dimana mereka menganggap bahwasanya mereka ini dibimbing oleh Roh Kudus, jadi masing-masing mengaku dibimbing Roh Kudus. Jadi tidak heran kalau pendeta satu dengan pendeta yang lain itu berbeda-beda ya, ketika mendapati satu soalan saja gitu ya. Maka tidak salahlah ketika Imam Syafi'i berkata, beliau menyampaikan bahasanya ketika berdebat dengan orang Kristen ya, berdebat dengan 10 orang, lalu kita berikan satu soalan saja sebagai pertanyaan, kita akan mendapati 11 jawaban yang berbeda-beda itu. Jadi hari ini dapat kita saksikan memanglah begitu adanya, ternyata benar gitu. Jadi orang Kristen ini bermacam-macam dia argumentasinya ataupun jawaban dari soalan-soalan yang dilontarkan kepada mereka gitu. Jadi kita bawaannya mau tertawa kalau sudah orang Kristen berdebat gitu ya. Bawaannya kita mau guling-guling tertawa. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.